Bayangkan dunia yang hening, jauh di bawah permukaan laut, di dasar samudra yang gelap dan sunyi. Tak ada hiruk pikuk, tak ada lampu-lampu terang, hanya deburan arus yang pelan dan pasir yang perlahan bergerak. Di tempat yang hampir tak terjamah ini, hidup makhluk yang tampak sederhana, bahkan bisa dibilang aneh, namun memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan laut. Inilah kisah tentang teripang atau si timun laut. Tapi ia bukan timun, dan laut bukanlah sekedar tempat tinggalnya, melainkan panggung kehidupan yang kompleks dan penuh rahasia. Mari kita ikuti kisahnya. Mari berimajinasi dengan logika. Teripang adalah makhluk yang unik. Ia termasuk hewan laut dari kelas Holothuriidae, bagian dari filum Echinodermata, kerabat dekat bulu babi dan bintang laut. Meski tampak sederhana, teripang adalah makhluk yang multitalenta. Di seluruh dunia, ada lebih dari 1.700 spesies yang telah ditemukan. Mereka bisa ditemukan hampir di semua lautan, dari perairan tropis yang hangat hingga perairan kutub yang membeku. Ukurannya pun beragam, beberapa spesies hanya sepanjang 2 cm, namun ada pula yang bisa mencapai 2 meter dan beratnya bisa lebih dari 5 kg. Teripang tidak memiliki otak atau jantung dalam pengertian manusia, tapi ia memiliki sistem saraf sederhana yang cukup untuk mengenali lingkungan dan bertahan hidup. Bentuk tubuh teripang silindris, menyerupai timun, lengkap dengan duri halus dan kadang berwarna coklat, hitam, ungu, atau bahkan tembus cahaya. Mereka memiliki mulut di satu ujung dan anus di ujung lainnya. Tapi jangan salah, fungsi keduanya tidak sesederhana itu. Mulut teripang dikelilingi oleh tentakel kecil yang digunakan untuk menjilat pasir dan menyedot partikel organik. Tidak memiliki kerangka seperti manusia. Tubuh mereka tersusun dari kolagen elastis yang bisa mengeras atau melunak sesuai kebutuhan. Mereka bisa memadatkan atau melinturkan tubuh untuk menyusup ke celah batu sempit. Ini bukan hanya mekanisme pertahanan, tapi juga strategi bertahan hidup di dunia dasar laut yang keras dan tak terduga. Teripang bukan predator, bukan pemangsa. Tapi peran mereka dalam ekosistem laut tak tergantikan. Mereka adalah detritivora, pemakan sisa-sisa. Mereka menelan pasir dan lumpur, mencernanya untuk mengambil zat organik, lalu mengeluarkannya kembali dalam bentuk butiran pasir bersih. Bayangkan seperti cacing tanah di darat yang menyuburkan tanah. Nah, teripang adalah versi lautnya. Mereka membantu mendaur ulang nutrisi, menjaga keseimbangan kimia di dasar laut, dan memperbaiki struktur sedimen. Jika teripang punah, dasar laut bisa berubah jadi tumpukan limbah biologis yang tak terurai. Teripang tidak mempunyai gigi atau cakar, tapi mereka punya cara bertahan hidup yang bisa membuat predator berpikir 2 kali. Ketika diserang, beberapa spesies dapat memuntahkan organ dalamnya melalui anus, sebagai umpan pengalih perhatian. Organ-organ itu bisa lengket, beracun, atau mengganggu sistem pernapasan musuh. Dan keajaibannya, organ dalam tersebut akan tumbuh kembali dalam beberapa minggu. Proses regenerasi ini sedang dipelajari oleh para ilmuwan sebagai model untuk penyembuhan luka dan rekayasa jaringan pada manusia. Ada juga spesies yang bisa melarutkan tubuhnya, berubah menjadi hampir cair, menyelinap di antara celah karang, lalu kembali mengeras setelah aman. Sungguh sistem pertahanan yang dibilang luar biasa dan tak terduga dari makhluk seaneh ini. Selain tempat pembuangan dan sistem pertahanan, teripang bernafas juga melalui anus. Ya, kamu tidak salah dengar. Teripang bernapas melalui anusnya. Ini bukan lelucon, melainkan adaptasi biologis yang luar biasa. Di dalam tubuh teripang, tepat setelah anus, terdapat 2 cabang organ seperti pohon yang disebut pohon respirasi. Teripang mengisap air laut ke dalam tubuhnya melalui anus, lalu air ini mengalir ke dalam pohon respirasi. Di dalam struktur ini, terjadi pertukaran gas oksigen dari air diserap ke dalam tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan. Proses ini terjadi secara ritmis. Otot-otot tubuh mendorong air masuk dan keluar secara teratur. Jadi setiap nafas adalah siklus air masuk dan keluar dari sistem respirasi yang aneh ini. Di banyak budaya Asia, terutama di Tiongkok, Jepang, dan Indonesia, teripang dianggap makanan berkhasiat tinggi. Mereka disebut ginseng laut.
karena dipercaya mengandung zat penyembuh untuk vitalitas, daya tahan tubuh, hingga kanker. Secara ilmiah, ekstrak teripang mengandung senyawa seperti triterpenoid, saponin, dan peptida bioaktif yang memiliki efek antioksidan, antitumor, antiinflamasi, dan antibakteri. Namun, permintaan tinggi ini melahirkan perburuan besar-besaran. Banyak spesies kini berada di ambang kepunahan, terutama di wilayah Pasifik Selatan dan Samudra Hindia. Populasi yang menurun membuat harga melambung. Di pasar gelap, teripang kering bisa dihargai hingga $3.000 per kilogramnya, tergantung jenis dan kualitasnya. Kabar baiknya, beberapa negara kini mulai serius melindungi teripang. Marine Protected Areas telah dibuat di berbagai kawasan untuk melindungi habitat alami mereka. Selain itu, teknologi budidaya teripang juga berkembang pesat, khususnya di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Teripang bisa dibesarkan di tambak atau keramba laut, bahkan dipadukan dengan budidaya rumput laut dan ikan. Para ilmuwan pun terus meneliti senyawa unik dalam tubuh teripang. Siapa tahu di masa depan, pengobatan kanker atau penyakit degeneratif bisa berasal dari makhluk tak berkaki yang selama ini merayap pelan di dasar laut. Di akhir kisah ini, kita diajak merenung. Dalam dunia yang kerap hanya mengagumi yang terang, cepat dan mencolok, makhluk seperti teripang nyaris tak terlihat. Tapi justru merekalah yang menopang kehidupan yang lebih besar. Tanpa mereka, laut tidak akan sebersih sekarang. Ekosistem dasar laut bisa runtuh, dan kita manusia akan kehilangan salah satu penemuan alam yang paling luar biasa, yaitu kemampuan untuk sembuh dan membersihkan diri dari dalam. Mereka tak punya suara untuk berseru, tapi dasar laut mendengarkan mereka setiap hari. Teripang adalah simbol bahwa tidak semua pahlawan harus terlihat gagah. Beberapa hanya perlu diam dan terus bekerja. Teripang, sang penjaga laut yang terlupakan. Jangan lupa subscribe untuk kisah laut lainnya. Tulis di komentar, menurutmu, apakah teripang layak disebut pahlawan laut? Look at this thing! That is the biggest sea cucumber I've ever seen in my life, bro! Look at it! The water pistol! Brrrr,